Indonesia adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta terletak antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km persegi serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia, dengan jumlah 17.504 pulau. Indonesia merupakan salah satu negara agraris terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di bidang pertanian. Sektor ini menyumbang 12,53% dari produk domestik bruto pada tahun 2023. Pertanian yang mendominasi adalah menanam padi dan kebudayaan menanam padi pada masyarakat Indonesia sudah terdapat sejak zaman prasejarah. Proses pertanian merupakan kegiatan turun-temurun yang dilakukan masyarakat terutama Pulau Jawa. Pertanian padi sampai awal abad Masehi masih sederhana dan belum menggunakan teknologi pertanian. Pertanian Indonesia era kolonial Belanda. Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Belanda tiba di pelabuhan Banten dengan 4 kapal dan 249 awak. Tujuan kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia awalnya adalah untuk mencari rempah-rempah. Meskipun demikian, mereka tetap mengusung misi Gold, Glory, Gospel yang nanti memunculkan praktik kolonialisme dan imperialisme di Nusantara. Menurut sejarawan M.C. Rickleff dalam buku Sejarah Indonesia Modern, rempah merupakan bahan baku yang sangat penting bagi peradaban bangsa Eropa pada abad ke-15. Oleh orang-orang Eropa, rempah digunakan sebagai bahan obat-obatan, parfum, bumbu masakan, alat ritual agama, dan yang terpenting adalah pengawet makanan. Tadinya, Belanda mendapat suplai rempah dari Lisboa, ibu kota Portugis. Namun, sejak Spanyol menguasai wilayah Belanda, bangsa Belanda dilarang menerima suplai rempah dari Portugis. Oleh karena itu, Belanda kemudian mencari jalan lain untuk mendapatkan pasokan rempah. Orang-orang Belanda pun kemudian memulai penjelajahan samuderanya. Kapal-kapal bangsa Belanda pertama kali masuk perairan kepulauan Indonesia pada 1596 Masehi. Usaha pencarian rempah oleh Belanda tidak terlepas dari dominasi Spanyol dan Portugis, dua imperium terbesar daratan Eropa pada masanya, dan Peter Both sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang pertama. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kesenjangan sosial pada masa penjajahan Belanda di Indonesia terjadi karena adanya sistem kasta yang membedakan masyarakat berdasarkan ras, agama, dan status sosial. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan sangat menderita. Rakyat Indonesia mengalami kelaparan, kemiskinan, dan penyakit. Selain itu, masyarakat juga harus menghadapi berbagai kebijakan yang merugikan mereka. Pada tahun 1830 sampai dengan tahun 1870, Belanda menerapkan kebijakan sistem tanam paksa. Masyarakat diwajibkan menanam komoditas tertentu seperti kopi, tebu, tembakau, dan teh yang ditujukan untuk kepentingan ekspor Belanda. Akibatnya, petani mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri dan banyak yang hidup dalam kemiskinan. Sistem monopoli seperti yang dilakukan VOC pun menyebabkan banyak masyarakat merasa dirugikan. Masyarakat Indonesia saat itu terbagi menjadi beberapa kelas sosial yang terdiri dari para bangsawan, priai, dan rakyat jelata. Bangsawan dan priai bekerja sama dengan pemerintah Belanda, sedangkan rakyat jelata umumnya merupakan petani dan buruh. Pendidikan yang diberikan kepada masyarakat sangat terbatas, terutama untuk rakyat jelata. Diskriminasi rasial juga menjadi ciri khas masa penjajahan Belanda, dengan adanya segregasi antara pribumi dan Belanda. Di Hindia Belanda, wilayah yang didatangi Belanda melalui VOC mulai abad ke-17, kondisi serupa terjadi, tak ada perkembangan dalam dunia pertanian. Dalam Dutch Engineering Overseas, No Tettenpol, 2002, yang ditulis Wim Ravestein, disebutkan bahwa tak berkembangnya dunia pertanian Hindia Belanda terjadi karena kala itu Belanda hanya mau berdagang dengan raja-raja kecil di daerah.
Memasuki tahun 1795, pengabaian Belanda terhadap dunia pertaniannya berakhir. Saat itu, dipicu pergolakan sosial yang menggiring terbentuknya Republik Batavia, otonomi daerah yang kuat itu dihapus. Belanda tak lagi hanya mengistimewakan kota-kota besar dan para pedagang. Untuk pertama kalinya mereka juga melihat perdesaan serta pertanian sebagai sokoguru perekonomian yang wajib dikembangkan. Tak lama setelah Republik Batavia terbentuk, lembaga negara yang khusus mengurus pertanian, Staten van Landbouw, dibentuk. Dipimpin oleh seorang akademisi bernama Jan Kops, lembaga tersebut bekerja untuk mengumpulkan informasi tentang pertanian dan mendorong inovasi. Demi mencapai kedua target tersebut, Kops lantas membentuk Komisi Pertanian, Commission van Landbouw, di setiap provinsi, yang bekerja secara independen. Nahas, sebelum kedua target tersebut tercapai, Republik Batavia bubar karena dikalahkan Prancis dalam perang yang berlangsung di Waterloo. Staten van Landbouw kemudian dibubarkan karena Prancis tak memiliki minat untuk mengembangkan dunia pertanian Belanda atau memilih menerapkan politik laissez-faire alias pembiaran atas situasi Belanda. Pada 1830 Belanda dihantam masalah finansial yang besar akibat berperang melawan Belgia dan banyaknya pemberontakan yang dilakukan penguasa-penguasa lokal di Hindia Belanda. Belanda butuh uang yang banyak. Demi memenuhi kebutuhan finansial tersebut, mereka akhirnya menerapkan kulturstelsel atau tanam paksa dengan menitikberatkan pada tanaman-tanaman ekspor yang dikehendaki Barat. Ini artinya menanggalkan segala tumbuhan yang tak laku atau tak diminati, baik tanaman eksperimen maupun padi sebagai pondasi masyarakat Hindia Belanda, khususnya Jawa, untuk hidup. Karena produksi beras yang menurun, kelaparan pun merajalela. Ini mendorong elit-elit Belanda, terutama Haji A. van der Poel, meminta pemerintah Belanda kembali membangun dunia pertanian yang beradab, khususnya padi, dengan membangun skema landrente atau sewa tanah sebagai cara yang dapat digunakan untuk memperoleh pendapatan. Akhirnya, pada 1870 Belanda menyerah terhadap kebijakan kulturstelsel. Setelah itu, perkembangan ilmu pengetahuan pertanian Hindia Belanda muncul kembali, khususnya tentang beras. Dimotori J.F. van der Stok, klasifikasi beras di Jawa kali pertama dilakukan. Tetapi pada tahun yang sama 1870 pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria, Agraris Wet, yang disusun oleh Menteri De Waal. Undang-undang ini menerangkan sebagai berikut. 1. Pemerintah Belanda berhak menyewakan tanah yang tidak dipergunakan penduduk asli selama 75 tahun kepada bangsa asing. Peraturan ini disebut erfpacht, artinya tanah yang dapat diwariskan. 2. Penduduk asli tidak boleh menjual tanahnya kepada orang asing, tetapi boleh menyewakannya. 3. Tanah-tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun juga menjadi hak milik pemerintah Belanda. Undang-undang agraria yang dibuat dengan konsep liberal ini akhirnya merugikan petani. Petani hanya sedikit memiliki sawah dan pada akhirnya petani menggarap tanah yang dikuasai pemerintah Belanda dengan dikenakan pajak yang tinggi. Kebijakan pemerintah Belanda yang menyebabkan terjadinya involusi pertanian pada saat itu. Involusi pertanian terutama di Pulau Jawa dilatar belakangi kebijakan kolonial Hindia Belanda tahun 1619 sampai dengan 1942 yang membawa produk pertanian Indonesia ke pasar dunia, di mana pada saat itu produk dari Indonesia ini sangat dibutuhkan dan laku keras dalam pasar dunia. Namun Belanda tidak pernah berhasil mengembangkan ekonomi ekspor secara luas di pasar dunia. Untuk itu Belanda terus mendorong petani untuk berproduksi bagi memenuhi kebutuhan pasar dunia. Untuk itu Belanda menerapkan sistem tanam paksa tahun 1830 sampai dengan 1870 dan sistem liberal tahun 1870 sampai dengan 1900. Penerapan tanam paksa maupun sistem liberal menyebabkan banyaknya lahan pertanian yang digunakan untuk menanam tanaman ekspor dan menyerap tenaga kerja, artinya lahan pertanian makin sempit. Tidak bertambahnya lahan tanam padi ini diperparah dengan laju pertumbuhan penduduk yang pesat sehingga petani harus memasukkan tenaga kerja yang berlebih ke dalam sawah yang menyempit. Hal inilah yang disebut dengan proses involusi yang kemudian akan menyebabkan petani akan berpikir keras dalam mengelola sawahnya. Karena lapangan kerja di luar pertanian tidak tersedia. Kondisi ini membawa dampak bagi desa atau masyarakat.
Akibat pasca tradisional dari struktur masyarakat pedesaan, semakin kuatnya pemilikan tanah komunal atau pemilik modal dan pengembangan produksi palawija, semakin parahnya kemiskinan bersama dalam pembagian kesempatan kerja serta untuk memperoleh pendapatan dari pertanian padi. Dengan kebijakan pemerintah Belanda yang tidak peduli dengan pertanian padi yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat pada saat itu dan untuk memenuhinya dengan impor beras. Catatan tertulis tentang impor beras itu antara lain dikemukakan Dr. Stromberg dalam bukunya 1930-an Book of Netherlands East Indies. Ketika buku itu ditulis, Stromberg adalah Kepala Divisi Perdagangan, Departemen Pertanian, Industri, dan Perdagangan Pemerintah Hindia Belanda di Bogor, Jawa Barat. Dalam buku tersebut, Stromberg mencatat, produksi padi Hindia Belanda tahun 1928 mencapai 6.444 juta kilogram padi, sementara hasil per unit lahan adalah 2.182 kilogram.